Ruang terinspirasi dari sebuah kisah nyata, dibacakan langsung oleh penulisnya sendiri, Dea SM. Di antara deretan kursi panjang yang penuh diduduki, aku akhirnya memilih salah satu tempat yang paling ujung yang ternyata masih kosong untuk satu orang. Dari awal aku memilih kuliah di salah satu jurusan kesehatan, aku tak pernah tahu bahwa ada subspesialis ini di dalam dunia kesehatan. Namanya kesehatan jiwa. Dan yang tak pernah kusangka di antara orang-orang yang mengantri untuk berobat dengan dokter jiwa atau yang disebut psikiater adalah aku salah satunya. Aku memperhatikan orang-orang di sebelahku. Nampaknya tak ada yang berusia lanjut. Kutebak yang paling tua di sana adalah sekitar umur 40-an. Sisanya tampak anak-anak muda. Mereka sibuk memainkan telepon genggamnya. Ada yang sambil membaca, ada yang memakai seragam sekolah bersama ibunya. Ah, apa yang mereka alami sampai harus datang ke sini, ujarku. Tiba-tiba, ada suara memanggilku tepat dari sebelah kananku. Neng, ujarnya dengan suara yang sangat lambat. Iya, jawabku. Sama siapa kesini? Tanyanya dengan nada suara yang amat sangat lambat. Sendiri. Ibu dengan siapa? Tanyaku balik. Diantar saudara. Ujarnya masih dengan nada yang pelan. Oh iya, ibu sudah lama berobat ke sini, tanyaku. Ya, sekitar 6 bulan. Matanya mengarah pelan ke arah lain. Bola matanya memutar. Aku sedikit ketakutan. Ya ampun, aku tidak tahu dia sakit apa. Kenapa aku mengajaknya mengobrol? Rasa khawatir sedikit muncul di benakku. Ibu Indira, ujar perawat memanggil. Ya sus, jawabku sambil menghampiri perawat. Agak lega juga dipanggilnya, menghindari ibu-ibu yang tadi mengajakku mengobrol. Duduknya di sebelah sana ya, dekat pintu masuk. Kalau yang di dalam sudah keluar, silakan masuk ke ruangan dokter, jelasnya. Oh iya, baik sus. Aku menuju tempat yang ditunjukkan perawat dan duduk di sana. Kulihat ibu-ibu yang tadi mengajakku berbicara menatap ke arahku, tersenyum dan mengangkat sebelah kakinya ke kursi. Aku segera masuk ke ruangan dokter setelah pasien sebelumnya keluar. Sore dok, aku menyapa kaku. Hai Indira, Dokter Yana menyapa dengan ramah. Padahal ini kali pertamaku bertemu dengannya. Gimana? Ada keluhan apa? Tanyanya segera setelah aku duduk di kursi berhadapan dengannya. Saya diduga bipolar dok. Ini hasil tes sebelumnya dari psikolog. Oh, begitu. Boleh saya lihat dulu ya, ujarnya. Coba jelaskan sedikit apa yang kamu rasakan, ujar dokter Yana sambil membaca berkas dariku. Aku mudah marah dok, entah kenapa aku sangat sensitif. Kalau sudah marah, aku nggak terkendali. Bisa merusak barang, melukai orang lain, melukai diri sendiri. Iya, lalu? Ujar dokter Yana. Aku juga tidak bisa tidur. Tidur sih dok. Anehnya, setiap kali tidur, aku selalu bermimpi. Bermimpi bertemu dengan orang-orang yang aku rasa membuat aku kecewa, sedih, marah. Jadi begitu aku bangun tidur, aku tidak merasa segar dan siap menjalani hari dok. Yang ada kepalaku berat, dan rasanya aku tidak mau melakukan apapun hari itu. Sementara aku sudah punya suami dan anak, jelasku pada dokter Yana. Memangnya siapa yang membuat kamu sedih, marah, atau kecewa? Tanya dokter Yana. Banyak sih dok, terutama keluargaku. Orang tua aku bercerai, dan dari sana jadi banyak masalah. Aku menceritakannya sambil terbata-bata. Tubuhku bergetar. Oke, dokter Yana berkata sambil menepuk tangannya. Gimana kalau ceritanya kita lanjut bulan depan? Sekarang dokter mau mengobati keluhan-keluhan yang kamu punya dulu. Sehingga bulan depan pada saat kamu bercerita, kamu sudah lebih tenang. Oke? Ujar dokter Yana. Baik dok, saya tegang sekali, gemetaran. Padahal saya sudah menyiapkan apa yang mau saya bicarakan ke dokter. Iya, itu karena kamu cemas. Nggak apa-apa, bulan depan kita konsul lagi ya. Bulan depannya, aku kembali duduk mengantri di depan ruangan itu. Terpampang papan di depan ruangan Dokter Yana SPKJ. Aku memandang sekeliling. Tampaknya ibu-ibu yang mengajakku berbicara waktu itu tidak ada kali ini.
Jantungku berdegup kencang saat aku dipanggil masuk ke ruangan dokter. "Hai Indira, apa kabar?" tanya dokter Yana. "Masih seperti bulan lalu dok, tapi aku sudah bisa tidur sih sekarang. Dan karena aku sudah bisa tidur, aku bisa beraktivitas normal seperti biasa." "Wah, hebat sekali," ujar dokter Yana. "Jadi gimana? Apa yang membuatmu merasa trauma?" Aku menarik nafas panjang. "Orang tuaku bercerai dok. Akhirnya saya tinggal bersama bude saya. Awalnya papa juga tinggal bersama bude setelah bercerai. Tetapi saat saya kelas 2 SMA, ternyata papa pulang ke desa, melanjutkan hidup di sana, lalu menikah. Saya bahkan dikasih tahu 1 hari sebelum pernikahannya diadakan." Dokter Yana mengangguk-ngangguk. "Setelah papa pulang ke desa, aku tidak betah tinggal bersama bude. Aku tidak boleh bermain. Aku juga selalu dimarahi. Apalagi kalau ada teman bermain ke rumah, aku pasti diomelin. Karena harusnya aku membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Dulu saya tidak mau pernikahan saya hancur seperti orang tua saya. Tapi sekarang saya merasa pernikahan saya sedang di ujung tanduk perceraian, dok." "Kenapa?" tanya dokter Yana. "Ya karena sikap saya yang selalu marah-marah. Ya walaupun saya punya alasannya. Saya merasa suami saya kurang bijaksana dalam mengatur urusan rumah tangga. Tapi ya itu, ketika saya marah, saya bisa merusak, melempar barang. Bahkan yang saya ingat adalah kematian. Bagaimana caranya saya mati supaya pertikaian ini berakhir?" Dokter Yana kembali mengangguk sambil membuat catatan di laptopnya. "Emosi saya nggak stabil. Kadang bisa marah. Habis marah bisa ketawa-ketawa. Lupa kalau tadi saya marah-marah. Bisa seharian tiba-tiba sedih. Saya jadi tidak punya teman dok. Relasi kerja nggak ada. Dengan suami dan keluarga nggak akur. Saya harus gimana dok?" tanyaku pada dokter Yana. "Oke Indira, sementara ini saya kasih obat-obatan untuk kamu sebagai anti cemas dan juga obat penenang sel-sel syaraf kamu di otak. Karena isi kepala kamu itu kejang-kejang terus, jadi saya kasih obat penenangnya. Nah, biasanya dalam waktu beberapa bulan obat ini bekerja, hal yang kamu bisa lakukan pertama kali setelah mulai mengkonsumsi obat itu adalah berpikir. Kamu akan bisa berpikir secara rasional tentang haruskah kamu marah, kenapa kamu sedih, dan kamu akan bisa mulai mengontrol emosi kamu. Itu adalah step pertama. Jadi pastikan kamu minum obatnya rutin ya. Lalu mengenai cerita kamu tadi, jujur saya tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Tetapi saya mengerti perasaan yang kamu rasakan. Tapi Indira, sebagai seorang dokter yang sudah berpraktik lama, saya sudah mendengar begitu banyak cerita yang sangat menyisakan dada. Apa yang kamu ceritakan tadi itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan masalah orang lain. Orang tua kamu tetap mengurus kamu kan, menyekolahkan kamu kan, sampai kamu lulus jadi tenaga kesehatan. Itu rezeki yang sangat mahal, sehingga karena kamu berpendidikan, kamu bisa ada di sini ketemu saya. Aku mengangguk. Maka hal yang pertama kali ingin saya ajarkan ke kamu adalah bersyukur. Bersyukur atas apapun yang sudah kamu punya hari ini. Perlahan-lahan kita perbaiki semuanya ya. Aku keluar ruangan dengan mata berkaca-kaca. Hatiku penuh semangat. Ya, aku bisa sembuh dan memperbaiki semuanya. Kini setiap bulan aku masuk ke ruangan itu. Ruangan yang awalnya sangat takut untuk memasuki. Tapi kini menjadi ruangan yang sangat nyaman untuk aku menceritakan perubahan hidupku. Aku menceritakan pada dokter Yana bahwa hubunganku dengan suami sudah mulai membaik. Kami sekarang bisa berbicara dari hati ke hati. Aku tidak pernah marah-marah lagi. Aku sekarang ikut klub olahraga dan mencari teman baru di sana. Aku ikut kelas menulis dan journaling. Serta aku ikut kelas-kelas keagamaan yang membahas mental health. Semua kegiatan-kegiatan tersebut mampu mengubah sudut pandangku tentang dunia. Hal yang tampak mengecewakan sebetulnya membawa pesan yang dalam. Misalnya, saat aku disekolahkan di sekolah yang tidak aku inginkan. Betapa marahnya aku sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria yang sekarang menjadi suamiku. Benar kata dokter Yana, bipolar membuat otak tak bisa berpikir dengan baik. Yang nampak hanya kekecewaan, kemarahan, dan memulai terapi obat membuat aku bisa berpikir dengan jernih. Aku sekarang merasa menjadi manusia dok, kataku suatu hari pada dokter Yana. Ya, tentu. Lihat, hidup terasa lebih indah kan? Ujarnya. Bulan ini tepat 1 tahun aku kembali ke ruangan itu.
Kali ini kursi antriannya terlihat kosong. Aku bebas memilih dimanapun aku mau. Dari kejauhan, aku melihat seorang ibu-ibu yang begitu ceria. Entah kenapa, rasanya aku mengenalnya. Oh, itu ibu-ibu yang 1 tahun lalu berbicara kepadaku dengan nada yang sangat pelan sekali. Kini beliau sangat ceria dan berbicara dengan normal. Syukurlah, ternyata hari ini kami jauh lebih baik dari 1 tahun yang lalu.